Assalamualaikum para subscriber. Pertama saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudari yang telah mensupport akun ini. Doakan terus akun ini agar bisa memberikan manfaat dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Buat akun YouTube hobi-hobi editing video, walaupun yang kita editing video-video sederhana dan aplikasinya juga sederhana. Hari ini kita nge-vlog. Kita melakukan perjalanan ke kota kecil penuh kenangan, berurai air mata. Cia. Berurai air mata, guys. Disinilah kota kecil, kota Bukit Tinggi yang penuh banyak kenangan, sehingga yang tersisa hanya debu-debu kenangan. Debu-debu kenangan yang bertebaran dengan asa dan cita-cita. Kita kota Bukit Tinggi, kota yang ramah, kota yang kecil, kota pariwisata, memberikan kenyamanan bagi anda-anda yang mau berkunjung ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi hanya ada 3 kecamatan. Kalau berputar Bukit Tinggi ini, kita kelilingi Bukit Tinggi ini paling panjang waktu yang kita gunakan pakai sepeda motor 15 menit saja. Namun walaupun begitu, Bukit Tinggi ini bagi saya ini kota penuh kenangan. Kenangan yang luar biasa, seperti daun yang berterbangan, berguguran, menampakkan cerita-cerita keindahan. Kita lihat suasana jalanannya lancar dan sedikit ramai. Bukit Tinggi hadir di bawah Gunung Merapi. Yang kita lihat di depan itu Gunung Merapi. Kalau cuacanya cerah, Gunung Merapinya sangat Masya Allah luar biasa. Pas di jalan lurus ini, guys. Di mana ini, guys? Di daerah Lambau. Pas di ujung jalan Gunung Merapinya seperti menjaga kota Bukit Tinggi. Sangat luar biasa ciptaan Allah dan memberikan anugerah buat kota Bukit Tinggi dengan keindahan alamnya, dengan sudut-sudutnya. Ada Basandi Sarak, Sarak Basandi kita berubah. Kita lanjutkan perjalanan, guys. Ini kita sedang lakukan perjalanan ke SD 17 Pakankurai. Kita akan menuju ke SD 17 Pakankurai, salah satu sekolah yang sedang renovasi. Insya Allah bangunannya megah, bertingkat. Siapa yang alumni SD 17 Pakankurai, silakan tinggalkan di kolom komentar. Ada berelat, guys. Berelat. Dekat sini ada berelat. Ada lagu-lagu. Bisa mengingat kenangan-kenangan yang terpahit dalam segelas kopi. Guys. Di cuaca-cuaca mendung begini. Kalau kenangan yang dikuliti luar biasa. Kenangan itu seperti sesuatu yang tidak bisa kita lupakan, dan kita harus ingat kembali walaupun kita mengingat dengan berurai air mata. Ini pembangunannya, guys. Pembangunan sekolah SD 17 Pakankurai. Wah, sangat megah, 3 tingkat. Ini ciri khas pembangunan sekolah Bukit Tinggi pada hari ini, menunjukkan ciri khas sebagai kota berkelas, sebagai kota wisata. Walaupun kita di depan SD 17 Pakankurai, kita melihat keindahan Gunung Merapi. Gunung Merapi, kalau bahasa Minangnya, guys, Gunung Merapi tagak menjago. Itulah yang akan bahasa Minang dari orang tua kita. Kita lanjutkan lagi perjalanan, guys. Perjalanan menguliti kenangan di sudut-sudut jalan penuh debu. Aduh.
Ini masih di daerah dekatan SD 17 Pekankurai. Di sini nampak view Gunung Merapi. Di sini kita lihat di depan kita view Gunung Merapi luar biasa, Masya Allah. Sepertinya kita menuju Gunung Merapi tapi tidak jadi guys. Kita putar jalan kecil ini di Jalan Sitopo, Gurun Panjang. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju Simpang Tarok guys. Di situ banyak kenangan-kenangan para juara-juara STM ini guys. Teman-teman STM, kenangan Simpang Tarok itu kenangan yang banyak puing-puing kenangan di sana. Di sini berdiri STM Muhammadiyah, STM Negeri. Ya, arus lalu lintas sedikit ramai, tapi tidak seramai berita Omnibus Law pemirsa, yang katanya demo tapi tidak ada dalam TV nasional. Ancelotti saja saya guys. Kesal kita sama DPR tuh guys. Saat pandemi ini dia keluarkan undang-undang tentang kebijakan Omnibus Law, menimbulkan perkumpulan massa lah guys. Dan ternyata coronanya takut dengan massa banyak. Dan bapak-bapak yang terhormat itu seperti tidak memikirkan kalau massa berkumpul, coronanya ikut berkumpul juga. Bingung kita guys. Tapi ya sudahlah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tetap patuhi pemerintahan, kita tetap menjaga NKRI harga mati, merdeka. Tapi kalau berharap kepada bapak-bapak dewannya, kita ya, berharap boleh, tapi jangan terlalu jauh berharap. Daripada mikirin Bapak Dewan, kita lanjutkan perjalanan guys dari Simpang Tarok. Kita lanjutkan ke Lapang Kantin. Lapangan Wira Braja, Lapang Kantin. Dari tadi kita melakukan perjalanan, kita harus lihat dulu siapa yang memegang besi bulat yang ada di setir mobil itu guys. Kita lihat sedikit guys. Ini pelakunya nih guys.
Ini sedang banyak terpampang foto-foto calon pemimpin kita guys. Nomor 2, nomor 1, Sumbar 1, Bukit Tinggi 2. Mudah-mudahan nanti pemilihannya berjalan aman, damai, dan coronanya tidak singgah ketika pilkada. Kita berharap begitu saja. Mudah-mudahan Bukit Tinggi mendapatkan pemimpin terbaik, karena ketiga calon wali kota Bukit Tinggi adalah putra-putra terbaik Bukit Tinggi. Mudah-mudahan siapa yang terpilih bisa melanjutkan kedamaian, kenyamanan di kota Bukit Tinggi. Sepertinya lapang kantin ini sudah mulai ramai sekarang. Sudah banyak kendaraan terparkir. Sudah mulai ada pasar malam ini. Ini banyak juga kenangan di sini. Itu sudah kelihatan, sudah berdiri persiapan untuk pasar malam. Ya, mau gimana lagi? Keadaan COVID sekarang ini orang tentu butuh bertahan hidup guys. Jadi saran kami, kalaupun kita mau keluar dari rumah, tetap patuhi protokol COVID guys. Jangan pernah lengah dengan protokol COVID. Ya, kita tahu memang takdir COVID itu kita kena virus dan tidak kena virus itu kan takdir dari Allah. Allah sudah menentukan. Namun kita sebagai Muslim juga disuruh untuk waspada. Kita jangan sampai lengah dan jangan sampai meremehkan. Karena banyak guys, beberapa kita yang meremehkan, lama-lama dia ternyata setelah tes swab dia mendapatkan hasil positif corona. Jadi corona itu memang ada, kita tidak boleh meremehkan. Kita keluar rumah tetap patuhi protokol COVID yang telah dianjurkan pemerintah. Kalau untuk protokol COVID kita ikutilah aturan-aturan pemerintah. Mudah-mudahan dengan itu kita menjaga kemaslahatan baik diri, masyarakat, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Karena kita tidak tahu kita keluar dari mana, bersentuhan dengan apa. Nanti kita sampai rumah kita cium baby kita, main kita dengan anak kita, kan kita tidak tahu. Oke, yang utama tetap kita jaga kesehatan, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhi dari virus ini. Kita sekarang di belakang balok ini guys. Belakang balok banyak perkantoran berdiri. Ini tujuan kita untuk berhenti sebentar di belakang balok. Itu guys. Perjalanan kita lanjutkan lagi. Ini masih berputar-putar di belakang balok. Di sini banyak perkantoran-perkantoran. Masya Allah, sangat indah luar biasa dengan pepohonan yang berdiri di sudut kiri kanan jalan, memberikan kesejukan. Ini suasana yang nyaman untuk para pesepeda semuanya. Kita lurus saja guys menuju arah lapang kantin, lapangan Wirabraja.
Ini sepertinya pohon ini udah berpuluh-puluh tahun umurnya. Semenjak saya ketek-ketek ini guys, pohon ini sudah tinggi juga guys. Kecuali pohon-pohon kenangan, masih kenangan juga, Fred. Ya sudahlah. Kalau kita di hidup itu, dimanapun kita berjuang dan apapun yang kita perjuangkan, kalau kita berjuang dengan mempersembahkan perjuangan kita itu untuk Allah, pasti kita akan mendapati ketenangan dan kebahagiaan. Namun kalau perjuangan kita itu kita niatkan hanya untuk sebatas mencari kepuasan dunia dan sebagainya, ya habis di situ saja kita tidak menemukan ketenangan kebahagiaan. Itulah guys. Jadi dimanapun profesi guys sekarang, profesi subscriber sekarang berada, apapun aktivitas hari ini, niatkanlah setiap perjuangan kita itu perjuangan yang kita persembahkan untuk Allah, untuk Tuhan kita. Karena segala pencapaian-pencapaian kita di dunia ini orang biasanya cepat lupa. 1 tahun, 2 tahun misal kita mendapatkan piala, meraih sesuatu, berhasil membuat program, berhasil membuat apalah namanya guys, dimanapun guys berada ya, orang cepat lupa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya orang hanya ingat programnya saja, keberhasilannya saja. Kadang dengan nama kita juga orang lupa. Jadi apapun dimanapun guys sedang melakukan aktivitas dunia pekerjaan apapun, ya niatkanlah untuk mencari keridhaan, niatkanlah untuk mempersembahkan persembahan terbaik untuk Tuhan, persembahan terbaik untuk nanti hasilnya biar Allah yang nentukan, nanti biar Allah yang nilai, dan kita tambatkan segala yang kita usahakan itu hanya untuk Allah. Begitu ya guys. Bapak di samping ini guru supranatural ini guys. Salah. Ini guru kerohanian. Kita sama-sama ngaji. Ya, ngaji sekarang ini, ngaji keagamaan itu banyak hari ini ngajinya tentang halal haram. Kadang di mimbar-mimbar khutbah Jumat, di mimbar-mimbar pengajian yang dibahas, pemerintahan yang dibahas demokrasi, dibahas kepemimpinan. Orang pergi Jumatnya sekali seminggu, khatibnya bahas pemerintahan. Jadi nambah amal, nambah giro. Perjalanan kita lanjutkan lagi. Ini masih berputar-putar di belakang balok. Di sini banyak perkantoran-perkantoran. Masya Allah, sangat indah luar biasa, dengan pepohonan yang berdiri di sudut kiri kanan jalan, memberikan kesejukan. Ini suasana yang nyaman untuk para pesepeda semuanya. Kita lurus saja guys, menuju arah lapang kantin, lapangan Wirabraja.
Ini sepertinya pohon ini udah berpuluh-puluh tahun umurnya. Semenjak saya ketek-ketek ini guys, pohon ini sudah tinggi juga guys. Kecuali pohon-pohon kenangan, masih kenangan juga, friend. Ya sudahlah. Kalau kita di hidup itu, dimanapun kita berjuang dan apapun yang kita perjuangkan, kalau kita berjuang dengan mempersembahkan perjuangan kita itu untuk Allah, pasti kita akan mendapati ketenangan dan kebahagiaan. Namun kalau perjuangan kita itu kita niatkan hanya untuk sebatas mencari kepuasan dunia dan sebagainya, ya habis di situ saja kita tidak menemukan ketenangan kebahagiaan. Itulah guys. Jadi dimanapun profesi guys sekarang, profesi subscriber sekarang berada, apapun aktivitas hari ini, niatkanlah setiap perjuangan kita itu perjuangan yang kita persembahkan untuk Allah, untuk Tuhan kita. Karena segala pencapaian-pencapaian kita di dunia ini orang biasanya cepat lupa. 1 tahun, 2 tahun misal kita mendapatkan piala, meraih sesuatu, berhasil membuat program, berhasil membuat apalah namanya guys, dimanapun guys berada ya, orang cepat lupa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya orang hanya ingat programnya saja, keberhasilannya saja. Kadang dengan nama kita juga orang lupa. Jadi apapun dimanapun guys sedang melakukan aktivitas dunia pekerjaan apapun, ya niatkanlah untuk mencari keridhaan, niatkanlah untuk mempersembahkan persembahan terbaik untuk Tuhan, persembahan terbaik untuk Allah. Nanti hasilnya biar Allah yang nentukan, nanti biar Allah yang nilai, dan kita tambatkan segala yang kita usahakan itu hanya untuk Allah. Begitu ya guys. Punya doa. Ya guys, kita kembali lagi dari Simpang Taro. Simpang Taro. Di sini pasti banyak puing-puing kenangan anak STM ya guys. Di sini berdiri STM Negeri, STM Muhammadiyah, dan kalau dulu ada Kasgoro juga di sini. Di jalan lurus ini guys, kita menuju STM Negeri. Sebelah kanan kita ini berdiri Megah STM Negeri. Sudah banyak mencetak para ilmuwan-ilmuwan yang sudah berkarir di bidangnya masing-masing. Ini rekan kami itu senior yang datang. Iya. STM. Ya, kita hari ini judulnya berputar-putar Paning aja guys. Menguliti kenangan, melihat sudut-sudut kota Bukit Tinggi. Kita di sekolah, anak tidak ada di sekolah, jadi kita nggak mungkin terus ngajar kursi kosong guys. Kita sudah bingung. Mudah-mudahan lah November ini kita bisa lakukan tatap muka, kita ketemu anak. Juga sudah kangen luar biasa dengan anak-anak. Karena pendidikan yang ideal itu memang ada keteladanan, ada sentuhan, ada bimbingan, dan itu maksimalnya dan insya Allah akan didapatkan di sekolah. Baik guys, kita lanjutkan perjalanan guys. Kita dari Simpang Taro, dari STM. Nah, nanti kita keluar kemana ini guys? Ke Simpang Bypass. Ini ada rumah yang bagus sekali ini, bercorak-corak Belanda. Kalau guys tahu ini coraknya apa, silakan di kolom komentar.
Di ujung jalan ini posko pemenangan calon kita nomor 2 nih untuk pemilihan Kota Bukit Tinggi yang diusung koalisi Bukit Tinggi Hebat Gerindra, PKS, Golkar. Anak muda yang maju untuk menjadi berbuat lebih banyak untuk Bukit Tinggi. Kita doakanlah guys, mudah-mudahan pilkada Bukit Tinggi berjalan lancar, terjauh dari corona tentunya. Karena sekarang lagi sibuk-sibuknya para caleg melakukan sosialisasi. Pesan kita yang jelas dalam sosialisasi, tetap patuhi protokol COVID-19 dan berikan tauladan dan contoh kepada masyarakat bagaimana bapak-bapak yang sebagai calon wali kota dan wakil wali kota bisa ditiru dalam menerapkan protokol COVID. Nah, kita lanjutkan lagi guys. Kita sedang berada di jalan lurus di bypass. Masih bersama teman saya guys. Sepertinya khusuk membawa mobil. Low percent. Ini kita menggunakan kamera sederhana dan kita lakukan video perjalanannya. Jadi kalau kepala guys agak-agak pusing nonton videonya, harap maklum saja karena agak banyak getaran. Aduh, di hidup itu memang harus banyak getaran-getaran. Getaran masalah, getaran ujian, getaran himpitan, ditikung teman. Nah, itu udah masalah, udah biasa dalam hidup ini. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa, masih kuliah ini, jangan terlalu dipikirkan lah ini. Masalah si pengobat hati, masalah pengobat rindu, itu tidak usah dipikirkan guys. Karena kalau terlalu dipegang erat nanti dia akan sakit guys. Kita akan sakit, menahan luka yang kita tahan tidak ada faedah. Sampai lagi kita di Manggih guys. Nah, ini calon wali kota kita selanjutnya guys. Nah, di sini tempatnya. Posko pemenangannya juga di Manggih. Jelas siapapun calon Kota Bukit Tinggi, pastinya mereka adalah orang-orang terbaik, putra-putra terbaik. Jelas kita sama-sama berdoa saja. Mudah-mudahan Bukit Tinggi mendapatkan pemimpin yang amanah, yang berbuat untuk rakyat dan bisa mensejahterakan rakyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini posko pemenangannya guys. Bapak Ramlan Sahrial, petahana yang maju kembali. Pilihan terserah guys. Saya di akun ini bukan tim sukses. Cuman kita ketika dalam perjalanan kita melihat spanduk-spanduk tentang pemilihan semuanya. Nah, ini spanduk Sumbar 1 guys. Buya Mahyaldi, seorang buya yang dari wali kota Padang mencalon jadi gubernur. Nah, begitu juga untuk Sumbar, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin terbaik untuk kita di Desember nanti. Jangan sampai golput, gunakan hak pilih, karena kalau kita golput nanti hak pilih kita dimanfaatkan oleh hantu genderuwo cekala kapapap. Nah, jadi harus tetap memilih. Ya, pilihlah yang terbaik. Yang menurut guys, menurut pemirsa, pilihlah yang terbaik. Bukan yang dahuluan memberikan sembako gratis ya. Bukan yang dahuluan datang ke rumah dan menyelipkan amplop di pagi hari ya. Tapi pilihlah dengan hati nurani. Kita tahu yang mana yang berbuat untuk rakyat, yang mana berbuat untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Mudah-mudahan Indonesia ku membaik, negeriku membaik, Bukit Tinggi aman dan sentosa, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini calon Sumbar 1 guys, Bapak Mulyadi, anggota DPR yang turun gunung untuk jadi calon gubernur Sumbar. Sepertinya pertarungan untuk merebutkan Sumbar 1 ini pertarungan yang sengit, yang sangat luar biasa. Jelas pesan saya, pilihlah dengan hati nurani kita masing-masing, bukan dengan sembako yang diberikan, bukan dengan amplop yang diberikan. Karena demokrasi kita sudah dibiasakan dengan pemberian amplop. Motor lewat guys. Nah, hajar kita guys. Mungkin tidak boleh kita bahas politik guys. Nanti kena undang-undang ITE kita guys. Kita sudah sampai di Simpang Garge. Ini masjid mewah yang akan berdiri nanti di sini. Masjid Tabligiyah Garge yang renovasi besar-besaran. Berdiri di pintu kota Bukit Tinggi, arah dari Payakumbuh. Jadi kalau subscriber, pemirsa dari Payakumbuh nanti akan disambut dengan kemegahan Masjid Tabligiyah Garge. Terima kasih kepada para donatur, para penyumbang-penyumbang kebaikan, menjadi amal jariah masjid yang megah di Bukit Tinggi. Sebentar lagi kita akan melewati batas kota Bukit Tinggi di Garge. Sekian dulu vlog kita hari ini guys. Kalau ada kata-kata yang salah tadi, saya mohon maaf. Saya hanya berceloteh santai guys, menyampaikan unek-unek apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang tersinggung, nanti silakan chat pribadi dan tuliskan dukungannya di kolom komentar guys. Kita sudah keluar menuju batas kota Bukit Tinggi. Batas kota Bukit Tinggi disambut dengan pohon besar. Ya, silakanlah berkunjung ke Bukit Tinggi, tapi tetap patuhi protokol COVID dan tidak lengah. Semoga kita